Sama seperti manusia, lebah membutuhkan makanan dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Maka dari itu, lebah membuat sarang. Sarang tersebut tidak hanya menjadi rumah lebah, tapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan madu. Tapi untuk kelangsungan hidup yang lebih efisien, lebah madu harus menyempurnakan desain arsitektur sarangnya. Kita sering melihat bahwa sarang lebah dibangun dari sel-sel heksagonal yang padat, yang saling menopang satu sama lain. Dari semua bentuk yang memungkinkan, mengapa lebah madu memilih bentuk yang ini? Untuk mengerti akan hal itu, kita perlu berpikir seperti lebah. Lebah membutuhkan tempat yang aman bagi seluruh koloninya untuk hidup. Demikian pula dengan tempat penyimpanan dan pematangan nektarnya hingga berubah menjadi madu. Ini berarti ada kebutuhan untuk efisiensi ruang yang cukup serius, yang harus dipikirkan dengan matang. Hal pertama yang harus dipikirkan adalah membangun unit penyimpanan atau sel, yang luasnya cukup besar untuk menampung lebah, tapi juga dapat berfungsi sebagai wadah, tempat penyimpanan adonan nektar atau madu. Hal berikutnya adalah memutuskan dari bahan apa sel-sel kecil itu harus dibuat. Lebah tidak memiliki paruh atau lengan untuk mengambil sesuatu, tapi mereka mampu menghasilkan lilin atau beeswax. Masalahnya, memproduksi lilin membutuhkan banyak kerja keras. Lebah harus mengkonsumsi 8 ons madu untuk menghasilkan hanya 1 ons lilin. Dan mereka tidak mau menyia-nyiakan madunya. Jadi, mereka membutuhkan desain yang memungkinkan mereka menyimpan madu sebanyak mungkin, tapi dengan menggunakan lilin sedikit mungkin. Bentuk apakah itu? Mari kita berandai-andai. Kamu adalah lebah pekerja yang kuliah jurusan arsitektur. Dan lagi ada kelas matematika. Terus kamu tanya ke Pak Habel, dosen geometri. Pak Habel, menurut Bapak, bentuk apa yang memberi kita ruang paling banyak untuk menyimpan madu kita, tapi membutuhkan lilin paling sedikit? Dengan pasti Pak Habel menjawab, bentuk yang kamu cari tentu saja lingkaran. Pulang kuliah, karena penasaran, kamu langsung ke lokasi konstruksi dan mulai membangun sarang menggunakan sel berbentuk lingkaran. Setelah selesai, kamu segera mengetahui ada masalah dalam desain lingkaran kamu, yaitu celah kecil di antara sel. Nggak ada lebah yang bisa muat di sana. Banyak space yang terbuang. Kamu menggerutu dalam hati. Mengabaikan pelajaran geometri, kamu membentuk kelompok dan mencoba menangani masalah ini sendiri. Kamu pun kembali memikirkan desain sarang yang terbaik. Satu lebah menyarankan, kayaknya kita bisa menggunakan segitiga ini nih. Coba lihat. Mereka cocok satu sama lain. Lalu ada lebah lain yang menyarankan untuk menggunakan bentuk kotak. Lalu ada satu lebah yang bilang, pentagon pasti nggak akan bisa. Tapi kayaknya heksagon bisa. Sekilas terbesit kembali tujuan utama kamu. Sebuah bentuk yang menghabiskan paling sedikit lilin, tapi dapat menyimpan begitu banyak madu. Kamu benar. Kayaknya segi 6. Kamu mengangguk tanda setuju. Kenapa segi 6? Tanya lebah yang menganjurkan bentuk segitiga. Bukannya bentuk heksagon lebih terlihat seperti lingkaran? Tanya lebah yang menganjurkan bentuk kotak. Supaya aku yakin, mereka bersama-sama menghitung luas segitiga, kotak, dan heksagon. Dan dari situ mereka setuju bahwa segi 6 adalah bentuk yang memberi ruang penyimpanan paling banyak. Akhirnya mereka menyetujui bahwa heksagon adalah bentuk yang ideal. Kemudian mereka mempopulerkannya. Akhirnya honeycomb dengan sel-sel berbentuk heksagon menjadi trademark lebah sampai saat ini. Bentuk ini mungkin saja merupakan hasil dari trial and error dalam sejarah evolusi yang cukup lama. Namun semua itu terbayar. Dengan hasil akhir yang sangat indah, koloni lebah yang kompak membangun sesuatu yang membuat takjub setiap arsitek.
kita telah membahas fisiologi dan penataan koloni. Sekarang, mari kita selami hubungan manusia dengan lebah.